Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami menjadikan sekumpulan jin berada di hadapanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di sekelilingmu, yastami'una al-Qur'an, dalam rangka mendengarkan Al-Qur'an yang engkau baca. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka telah hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian di antara jin tersebut mengatakan kepada rekan-rekannya, ansitu, diam, dengarkan dengan seksama. Bayangkan bangsa jin yang beriman beradab ketika mendengarkan Al-Quran, menunjukkan adab dan akhlak yang mulia ketika mendengarkan ilmu. Ansitu, jangan berbicara, dengarkan, hayati. Karena dengan itu rahmat Al-Quran turun kepada kita, masuk ke dalam relung hati kita. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Setelah mereka mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, maka mereka kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, bangsa jin, sungguh kami telah mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa alaihi salam, musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab Al-Quran yang membenarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada yang hak dan kepada jalan yang benar, yang lurus menuju Allah tabaraka wa ta'ala dan keridhaannya. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, sambutlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imani beliau, yakini apa yang beliau sampaikan berupa wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah. Amalkan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kalian dan akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Ini jin yang beriman. Para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian pula ulama yang lain, Ibnu Hazm rahimahumullahu jami'an, mereka mengatakan jin-jin yang beriman ini, yang membenarkan Rasulullah SAW ketika mereka mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan bangsa jin. Namun kita tidak menemukan satupun riwayat yang sahih Rasulullah SAW pernah meminta bantuan mereka. Rasulullah SAW mengalami hari-hari yang berat ketika perang Uhud. Rasulullah tidak pernah meminta bantuan sahabat-sahabatnya dari kalangan jin yang beriman. Rasulullah SAW mengalami hari yang dahsyat dan berat ketika Madinah dikepung di perang Ahzab. Tidak ada ceritanya Rasulullah SAW memohon pertolongan, meminta bantuan, memanggil sahabat-sahabatnya dari kalangan jin yang muslim. Padahal Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan segenap para sahabat. Mereka mengalami masa-masa yang sulit, ujian, cobaan, bahkan peperangan, jihad fi sabilillah. Tidak ada satupun diriwayatkan dari mereka mohon bantuan dari jin-jin muslim. Bahkan subhanallah, jin-jin yang muslim yang beriman kepada Rasulullah ini tidak diriwayatkan sedikit pun mereka menawarkan bantuan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan batasan. Alam kita berbeda dengan alam mereka. Bahkan Allah mengabarkan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, jin-jin yang beriman justru mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari laki-laki dari kalangan jin, dan itu justru menambah rasa takut, kelemahan dan dosa untuk mereka. Karena orang-orang yang berhubungan dengan jin, dia telah menggantungkan hatinya kepada makhluk yang lemah. Hatinya bergantung kepada jin tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita semua, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bersandarlah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sementara segenap makhluk, malaikat, jin dan manusia, mereka semua akan mati. Tidak layak kita bertawakal, bersandar, menggantungkan harapan kita, doa kita, kebahagiaan hidup kita kepada makhluk yang akan mati.